akan belajar apa saja nutrisi yang ibu butuhkan, dan saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait nutrisi yang bagus untuk penderita diabetes mellitus. Nah, di sini ada leafletnya ibu, seperti ini. Ibu bisa lihat ini yang awalnya, ini seperti ini bu. Ya, ibu itu bisa buat ibu dan ibu gunakan untuk panduan sehari-hari. Di sini waktunya kurang lebih nanti 10 menit sebelum dilakukan pendidikan kesehatan. Ada yang ingin tanyakan? Ya. Ibu bersedia? Sedia. Baiklah, di sini saya Naslina Dastuti dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta akan memberikan pendidikan kesehatan terkait nutrisi pada penderita diabetes mellitus ya. Tujuan dari diet atau nutrisi ini itu untuk menjaga kadar gula darah ibu agar tidak naik dan bisa turun atau mendekati normal. Terus juga gula darah dalam urin ibu jadi negatif, berat badan ibu jadi normal. Kemudian juga ibu bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Untuk makanan yang harus ibu makan itu sayur-sayuran dan buah-buahan yang nggak terlalu manis ibu, seperti apel. Nah, kemudian nih makanan yang harus dihindari terutama yang mengandung gula murni seperti gula pasir, gula merah atau madu. Kemudian ibu juga harus menghindari seperti sirup, susu kental manis, es krim jika ibu suka es krim ya. Kemudian yang bersoda atau seperti Sprite atau Coca-Cola, terus juga abon, kemudian kue-kue atau pancake seperti yang keluarga ulang tahun itu loh bu, pokoknya yang manis-manis, kemudian sarden dan juga dan sebagainya. Kemudian bumbu-bumbu yang harus dibatasi itu seperti kecap manis, terasi, saus tomat, itu pokoknya yang serba manis ibu batasi atau hindari ya bu ya. Kemudian makanan hidrat arang yang harus ibu batasi sumbernya seperti beras, jagung, sagu, kemudian ada roti, ada mie, ada ubi jalar, kemudian singkong. Yang harus ibu ketahui pada penderita diabetes ini, diet ini sangat baik untuk ibu, dimana bisa menurunkan kadar gula darah ibu jika makannya ibu juga teratur dan terarah. Kemudian batasi tadi sumber hidrat arang seperti jagung kental, jalan tadi, kemudian mie, beras, roti, sagu dan lain-lain yang saya sebutkan tadi ibu ya. Kemudian jam makannya juga harus teratur seperti ibu sudah dijadwalkan 3 kali sehari. Jadi pada jam-jam memang sudah dijadwalkan itu ibu memang benar-benar harus makan sesuai jamnya. Kemudian melakukan aktivitas olahraga, dan sekarang kan ibu kan sudah ikut kegiatan senam yang ada di Wisma ini, itu sudah bagus, tolong dipertahankan ya ibu ya. Kemudian tidur yang cukup, ibu juga tidurnya sudah 7-8 jam per hari, itu saya rasa sudah cukup, itu juga dipertahankan. Kemudian olahraganya itu bisa 3 kali 10 menit atau 30 menit dalam sehari, itu sudah. Ibu suka bawang merah, itu bawang merah bisa ibu jadikan lalapan. Ibu kan tadi makannya sehari 3 kali, itu bisa dijadikan lalapan bersama makanan 3 kali sehari. Nah itu kan kalau orang diabetes kan hiperglikemi ya bu ya, atau gula darahnya tinggi ya, meningkat. Tapi kalau hipoglikemi, kadar gula darahnya rendah, itu yang ibu harus lakukan itu paling tidak meminum teh manis, itu sudah cukup. Nah itu biasanya gejalanya kalau kita hipoglikemi itu ada gemetar, terus ibu merasa pusing, terus juga matanya jadi berkunang-kunang, terus bisa juga ibu mengalami keringat dingin seperti itu bu. Tadi penjelasan saya terkait nutrisi yang bagus untuk kondisi penyakit ibu saat ini. Sebelumnya ada yang ingin tanyakan ibu? Enggak ada. Kalau nggak ada, ibu bisa nggak sebutin lagi tujuannya kita mengkontrol nutrisi atau memilah-milah nutrisi yang baik untuk ibu dengan kondisi ibu seperti ini, tujuannya apa aja bu? Menurunkan kadar gula darah mendekati normal, menurunkan gula darah urin menjadi negatif, mencapai berat badan normal, serta dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa. Ya benar. Terus tadi makanan yang harus dihindari, nah apa aja bu makanannya? Makanan yang tidak boleh dimakan
Gula murni yang terdapat pada gula pasir, gula jawa, dan madu. Ya, itu juga. Terus kalau sumber hidrat arang tadi yang harus dibatasi apa, Bu? Beras, jagung, roti, sagu, mie, kentang, ubi jalar, serta singkong. Ya, baik Ibu. Kemudian kan kalau kadar gula darahnya tinggi itu hiperglikemi. Kalau kadar gula darahnya rendah berarti hipoglikemi. Glikemi itu tadi tanda gejalanya apa aja, Bu? Kadar gula darah terlalu rendah, gejalanya keringat dingin, gemetar, pusing, lemas, mata berkunang-kunang. Ya, itu. Nah, yang Ibu bisa lakukan apa tadi? Minum teh manis. Oh iya, minum teh manis. Ya, bisa. Tadi kalau yang suka bawang merah diapain, Bu? Sebagai lalapan. Ya, sebagai lalapan. Dan untuk olahraganya berapa menit, Bu? 30 menit. 30 menit ya. Baik, saya rasa Ibu sudah paham ya. Ini leafletnya, panduannya buat Ibu. Jadi Ibu bisa pegang, Ibu pelajari, kemudian Ibu lihat setiap harinya Ibu mau makan, apa yang harus dibatasi, apa yang harus dilakukan, nutrisi apa yang baik buat Ibu ya, Ibu ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat untuk Ibu. Kemudian nanti kita ketemu lagi bila ada kesempatan. Sebelum saya pergi, ada yang ingin tanyakan lagi? Enggak Ada, udah jelas. Jadi kalau begitu saya akhiri ya, Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.